teman-teman semua, perkenalkan, nama saya Julia Salsabila dari Universitas Negeri Padang, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Program Studi Administrasi Pendidikan. Gimana kabarnya hari ini? Apakah teman-teman semua sehat? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Baiklah, tujuan saya kali ini adalah untuk mempresentasikan sebuah hasil analisis saya dari video Bapak Dr. Hanif Al-Qadri, SPD MPD, dengan judul Konsep Dasar Komunikasi Organisasi. Nah, ngomong-ngomong soal komunikasi, siapa sih yang tidak tahu apa itu komunikasi? Mari dengar yuk. Apa itu komunikasi? Komunikasi adalah sebuah proses yang menyampaikan ide atau pikiran serta informasi dari seorang komunikator atau orang yang menyampaikan pesan tersebut kepada komunikan atau orang yang mendengar, yang dapat menyebabkan interaksi antar kedua belah pihak hingga apa yang disampaikan oleh komunikator dapat tersampaikan dengan baik kepada lawan bicara. Nah, komunikasi dikatakan efektif gimana sih? Oke, komunikasi dikatakan efektif bila pesan yang disampaikan oleh komunikator kepada lawan bicara dapat disampaikan dengan baik atau sama persis dengan apa yang disampaikan. Tidak ada penambahan atau pengurangan isi pesan, apalagi sampai ada perubahan inti pada isi pesan yang telah disampaikan. Intinya, jika pesan yang disampaikan diterima sama persis, maka itu bisa disebut dengan komunikasi efektif. Oke, proses komunikasi atau proses terjadinya komunikasi itu seperti apa secara teori, nada, model yang sangat-sangat lama dibaca atau yang dipelajari pada artikel, jurnal, dan buku babon. Istilahnya, buku-buku lama kita mengenal istilah model Lasswell. Itu perkembangannya di tahun 47 sampai 48 atau sekitar 1950-an. Kemudian dikembangkan kembali oleh Werden. Untuk model Lasswell ini terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama ada who atau siapa, berkedudukan sebagai komunikator atau sumber informasi. Yang kedua ada say what atau berbicara apa, menunjukkan pada hal apa yang akan disampaikan oleh komunikator kepada komunikan. Yang ketiga, in what channel atau dengan media apa, media atau saluran apa yang akan digunakan untuk menyampaikan sebuah informasi tersebut kepada lawan bicara. Nah, selanjutnya ada to who, kepada siapa pihak yang akan menerima pesan atau informasi tersebut. Dapat berupa individu, kelompok, ataupun organisasi atau instansi. Lalu ada with what effect atau dampak yang ditimbulkan. Nah, setelah pesan yang telah disampaikan kepada komunikator, apakah ada perubahan dalam pola pikir seorang komunikan? Apakah ada perubahan sikap atau perubahan pendapat pada komunikan tersebut? Nah, sebelumnya kan saya sudah menyebutkan nih komponen pada model Lasswell. Nah, sekarang akan saya sebutkan komponen-komponen yang ada pada komunikasi pada umumnya.
Yang pertama ada komunikator. Komunikator itu adalah orang yang menyampaikan pesan atau informasi kepada lawan bicara. Nah, yang kedua ada pesan. Pesan itu berupa isi dari informasi yang akan disampaikan oleh komunikator. Yang ketiga ada komunikan, adalah orang yang akan menerima pesan yang disampaikan oleh komunikator. Yang keempat ada gangguan atau noise, yang berupa suatu hambatan yang dapat menghambat jalannya penyampaian informasi. Yang kelima, ada feedback. Feedback atau umpan balik. Reaksi atau balasan oleh komunikan kepada komunikator. Nah, yang terakhir nih, ada media. Media ini atau disebut dengan perantara. Alat yang digunakan untuk penyampaian pesan. Jangan lupa teman-teman, dalam komunikasi juga ada prinsip. Apa aja itu prinsip komunikasi? Yang pertama, ada respect atau menghormati. Yang kedua, empathy atau empati seseorang. Yang ketiga, ada audible atau dapat didengar. Yang keempat, ada clarity, jelas. Yang kelima, ada humble. Humble itu dengan rendah hati. Nah, komunikasi yang efektif terjadi jika komunikator dan komunikan mencapai kesamaan makna. Oh iya, untuk tujuan komunikasi itu sendiri adalah untuk memberikan informasi kepada lawan bicara sehingga dapat mempengaruhi pemikiran lawan bicara, serta mendorong lawan bicara untuk melakukan apa yang telah kita sampaikan. Nah, komunikasi ini juga memiliki fungsi loh teman-teman. Apa aja sih fungsi dari komunikasi itu? Nah, yang pertama adalah sebagai media ekspresi, aksi, interaksi, nilai-nilai, manfaat, dan keluhuran budaya. Contohnya, menangis, bahagia, atau yang lainnya, atau marah. Untuk yang kedua adalah untuk proses aktivitas dan pengembangan kreativitas seseorang. Nah, mungkin sekian pesan yang dapat saya sampaikan dalam video presentasi ini. Semoga teman-teman semua dapat menerima pesan yang saya sampaikan dengan baik dan menerapkannya di kehidupan sehari-hari kita. Terima kasih telah menonton dan mendengarkan video saya sampai akhir. Semoga hari-hari kita selalu cerah seperti filter Instagram. Menggoreng ikan dicampur sasa, jangan digoreng sekaligus. Cukup sekian video presentasi saya. Semoga mendapat nilai yang bagus. Semangat!